akan terjadi kekeringan di lahan pertanian dan apakah bisa dielaborasi? Mungkin secara umum nanti akan dijawab secara kolektif kolegial Pak Kaban dan Pak Deputi, Bapak Ibu Bapak Direktur. Saya kira bisa dijawab secara generalize, tidak per pointer. Namun demikian beberapa pertanyaan yang sudah diajukan di ruang Zoom ini sebetulnya sudah disampaikan di awal, hanya butuh meng-highlight kembali terkait dengan apa yang ditanyakan. Saya persilakan Pak Devri mungkin memulai. Ya, terima kasih pertanyaannya. Seperti tadi kami sampaikan, kesimpulan umum dari musim kemarau 2026 yang akan kita hadapi ini, kita prediksi maju atau lebih awal, ya. Sehingga pada banyak tempat dia juga menjadi lebih panjang karena awalnya itu maju. Lalu juga yang perlu diwaspadai adalah kondisinya adalah mayoritas di bawah normal atau lebih kering, sehingga kita perlu antisipasi terhadap sektor pertanian. Tadi rekomendasinya sudah kami berikan, yaitu misalkan perlunya penyesuaian jadwal tanam, lalu juga memilih varietas tanaman yang resisten terhadap kekeringan dan kondisi panas dengan menggunakan dengan menggunakan air lebih sedikit, dan juga siklus tanam barangkali yang lebih pendek, ya. Lalu bagaimana dengan potensi karhutla? Tentunya pelajaran-pelajaran dari tahun-tahun yang lalu di musim kemarau yang normal atau bawah normal biasanya berasosiasi dengan risiko dari karhutla yang juga meningkat, dan hal ini perlu kita waspadai. Untuk daerah-daerah yang perlu kita waspadai untuk pertanian, tentunya di daerah-daerah sentra pangan, ya, di Jawa misalkan, sebagian besar Jawa ini prediksi kita bawah normal, sehingga kita perlu melakukan langkah antisipasi pada lahan-lahan sawah yang tak ada hujan. Untuk lahan-lahan yang irigasi tentunya hal tersebut tidak begitu terdampak. Ada tambahan Pak? Silakan. Ya, izin menambahkan untuk terkait potensi karhutla, BMKG juga menyediakan informasi kemudahan terjadinya kebakaran hutan lahan dengan berbagai macam periode waktu dari mulai bulanan sampai 6 bulan ke depan, dan juga yang setiap harian. Nah, ini kami update secara rutin dan bisa diakses secara gratis oleh masyarakat, ya, khususnya untuk provinsi-provinsi yang memang rawan karhutla. Kemudian kaitannya dengan kekeringan terhadap lahan pertanian, mungkin salah satu langkah yang bisa dilakukan, kami akan kolaborasi dengan Kementerian Pertanian untuk mengoptimalkan pertanian untuk komoditas yang memang membutuhkan sedikit air, gitu ya. Nah, itu mungkin bisa justru di musim kemarau saat ini bisa lebih dioptimalkan pertanian itu. Mungkin itu tambahan. Baik, terima kasih Pak Fahri. Izin saya akan kemudian membacakan kembali beberapa pertanyaan yang sudah masuk di ruang Zoom. Pertanyaan-pertanyaan yang agak mirip, yang substansinya sama, saya tidak akan mengulang, tetapi ada beberapa pertanyaan yang baru yang nanti perlu berikan penjelasan. Dari Mbak Salsa, ini berkaitan dengan zona musim yang tadi disampaikan di dalam presentasi Pak Kaban dan Pak Devklim. Itu provinsi atau wilayah mana saja yang masuk dalam zona merah dan berpotensi mengalami kekeringan meteorologis yang mungkin cukup parah di tahun ini. Lalu kemudian juga pertanyaan terkait dengan pancaroba, mungkin nanti Bu Ida bisa memberikan penjelasan secara umum, karena biasanya perpindahan atau transisi itu atau yang disebut dengan pancaroba, ya, menuju ke kemarau, namun beberapa wilayah masih dilanda hujan lebat, seperti hari ini kita rasakan di Jabodetabek, dan angin kencang. Sampai kapan fenomena cuaca ekstrim pancaroba ini akan berlangsung? Dan yang terakhir adalah antisipasi pemerintah menghadapi musim kemarau tahun ini. Berdasarkan tadi informasi dari Pak Devkrim, ada beberapa wilayah yang lebih kering zonanya, mengingat resiko kebakaran hutan dan kekeringan masih menjadi polemik tahunan. Nanti mungkin Pak Kaban bisa menambahkan soal ini. Saya persilakan dimulai dari Pak. Terima kasih.
daerah-daerah yang perlu kita antisipasi itu kami berikan istilah daerah-daerah yang mengalami kondisi di bawah normal. Jadi istilah zona merah itu secara formal tidak ada ya. Tadi sudah kami bacakan, tapi mungkin bisa ditunjukkan PowerPoint-nya ya. Daerah-daerah yang berwarna kecoklatan ini yang 64,5% itu di bawah normal ya. Itu daerah-daerah yang perlu kita waspadai terdampak kondisi kekeringan selama musim kemarau yang berlangsung selama beberapa bulan ini ya. Jadi mulai dari sebagian Aceh, lalu juga mayoritas Sumatera Selatan, ya, sebagian Lampung, hampir keseluruhan Pulau Jawa. Lalu kita lihat juga Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, ya. Lalu juga Kalimantan Barat, lalu juga mayoritas Kalimantan Tengah, ya, Kalimantan Selatan, Kaltim juga, lalu sebagian wilayah Sulawesi yang berwarna kecoklatan, Maluku dan Maluku Utara juga termasuk, dan wilayah-wilayah di Papua yang diberi warna kecoklatan juga diprediksi mengalami kondisi kemarau di bawah normal. Terima kasih. Baik, cukup. Bu Ida mungkin menambahkan terkait dengan pancaroba. Ya, jadi sebetulnya pancaroba ini merupakan masa transisi dari musim kemarau ke musim hujan ataupun sebaliknya. Dan tentu saja pancaroba ini periodenya berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Pak Kepala dan juga Pak Deputi Meteorologi bahwa tiap daerah memiliki periode musim kemarau, awal musim kemarau dan puncak musim kemarau, sehingga tentu saja masa transisi ini periodenya antara wilayah satu dan lainnya berbeda. Yang perlu diperhatikan pada saat masa transisi atau pancaroba ini adalah dampaknya atau kemungkinan terjadinya hujan dengan intensitas yang tinggi meskipun dengan durasi yang singkat, namun juga memberikan dampak atau efeknya atau mungkin fenomena tambahannya yang dapat memberikan dampak, yaitu kilat, petir, angin kencang berdurasi singkat, bahkan untuk beberapa wilayah dan beberapa kondisi atmosfer yang labil dapat mengakibatkan hujan es dan juga puting beliung. Jadi yang perlu diperhatikan adalah dampak dari hujan yang terjadi pada masa transisi. Mungkin. Terima kasih Bu Ida. Terakhir mungkin Pak Kaban izin terkait dengan antisipasi pemerintah menghadapi musim kemarau tahun ini yang lebih kering, mengingat resiko kebakaran hutan tentu dan kekeringan masih akan menjadi polemik setiap tahun di musim kemarau. Sekaligus juga ini pertanyaan yang sama sebetulnya dengan bagaimana saran BMKG kepada stakeholder dan masyarakat. Saya menambahkan secara umum. Ya, saya jelaskan singkat dulu, nanti diteruskan oleh Pak Dr. Fahri ya, bahwa sejak beberapa minggu terakhir itu di daerah Katulistiwa, dekat Katulistiwa, terutama di Riau dan Kalimantan Barat itu sudah terdeteksi adanya potensi atau ada titik-titik kebakaran hutan dan lahan. Lalu kemudian karena periode sekarang ini adalah periode kemarau kecil ya istilahnya, nanti Pak Fahri menjelaskan lebih lanjut, itu juga sudah dilakukan modifikasi cuaca di daerah Riau terutama, harapannya dapat menjenuhkan tanah di area-area yang berpotensi terbakar, daerah gambut, atau meningkatkan kadar airnya agar nantinya pada saat menghadapi musim kemarau yang lebih panjang, itu akan lebih turun potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Tapi ini baru dari aspek modifikasi cuaca yang saya jelaskan, nanti lebih detailnya Pak Fahri mungkin bisa menambahkan Pak. Ya baik, terima kasih Pak Kepala BMKG. Jadi antisipasi yang perlu dilakukan dari sisi kami, dari sisi BMKG yang jelas kami memberikan informasi sedini mungkin dengan update yang seintensif mungkin gitu ya. Kami masifkan diseminasi informasi kepada kementerian lembaga dan juga kepada pemerintah daerah, baik di level pusat, nasional, BMKG maupun di BMKG di tiap provinsi. Kami di tiap provinsi ada kantor BMKG yang selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian di dalam informasi kami itu juga kami lengkapi dengan saran rekomendasi untuk berbagai sektor, gitu ya, seperti yang tadi kami sampaikan juga.
seperti untuk sektor pertanian, kehutanan dan lain-lain. Nah, khusus untuk potensi kebakaran hutan lahan dan kekeringan, memang kami fokuskan juga ke provinsi-provinsi yang memang rawan karhutla ya. Jadi Riau, Jambi, Sumatera Selatan ya, Kalimantan Barat, Kalteng, Kalsel. Nah, itu kami fokuskan untuk informasi antisipasi potensi kebakaran hutan lahan yang kami juga kirimkan secara khusus ke rekan-rekan kementerian lembaga yang memang melakukan aksi-aksi di lapangan. Seperti teman-teman di Kementerian Kehutanan, BPBD, inilah yang langsung melakukan aksi di lapangan, misalnya contoh dengan memastikan sumur-sumur ya yang untuk antisipasi kekeringan ini. Jadi intinya informasi kami masifkan dan juga kami fokuskan lebih tinggi kepada sektor-sektor ataupun pengguna jasa BMKG yang memang menangani antisipasi kebakaran hutan lahan dan kekeringan. Mungkin itu Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Fahri. Saya kira tadi statement Pak Fahri itu sudah cukup menjawab secara umum semua yang ditanyakan oleh teman-teman di ruang Zoom. Tentu ini Pak Kaban dari BPBD juga hadir beberapa di ruang Zoom. Terima kasih dari BPBD Provinsi Kalteng yang sudah hadir di ruang Zoom. Mereka mengapresiasi Pak kegiatan kita pada hari ini dan pemohon kiranya peringatan dini musim kemarau dan El Nino mungkin 2026 dapat disampaikan secara resmi ke seluruh pemerintah daerah, baik itu di level gubernur, bupati, dan wali kota sebagai dasar peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi karhutla, kekeringan, khususnya dalam penetapan status kedaruratan. Terima kasih. Mungkin ada yang ditambahkan Pak? Ya, tadi menambah karhutla banyak dijelaskan oleh Pak Fahri terkait dengan kekeringan. Tadi sudah dipaparkan Pak Dr. Ardasena bahwa Indonesia memiliki lebih dari 220 bendungan ya. Nah, ini bendungan ini perlu disiapkan, direvitalisasi, bisa mitigasi terkait dengan sedimentasinya yang dapat mengurangi daya tampung dari bendungan tersebut, kemudian diperbaiki saluran-saluran irigasinya mulai dari primer, sekunder, tersier, agar pada saat memasuki musim kemarau, maka petani-petani kita juga masih dapat memanfaatkan air melalui irigasi yang didukung oleh bendungan-bendungan tadi. Tidak hanya terkait dengan pertanian, tapi juga terkait dengan pembangkit listrik tenaga air, ini juga akan dapat terus berjalan dan tetap produktif selama musim kemarau ketika bendungan-bendungan kita ini sudah direvitalisasi dan dalam kondisi optimal untuk dapat mengairi atau memberikan kemanfaatan selama musim kemarau. Saya kira itu Pak Tovan tambahannya. Baik, terima kasih Pak Kaban. Statement Pak Kaban tadi mungkin sekaligus juga menjadi pesan kunci yang disampaikan pada kegiatan prediksi musim kemarau tahun 2026. Dan sebelum kami akhiri, sekali lagi saya ingin membuka apakah ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, teman-teman media cetak elektronik online sebelum kami akhiri. Saya kira sudah cukup semua ya. Nanti insya Allah materi akan kami share dalam bentuk PDF dan itu bisa kemudian dicermati kembali oleh teman-teman media cetak elektronik online. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan pada hari ini tanggal 4 Maret 2026 BMKG menyelenggarakan kegiatan prediksi musim kemarau 2026 dan kami berharap informasi ini atau early warning ini itu segera ditindaklanjuti, segera kemudian disebarluaskan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas untuk kemudian menyiapkan segala sesuatu yang memiliki potensi-potensi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Kaban, Pak Deputi Kelimat, Pak Fahri, dan Bu Ida. Terima kasih atas seluruh atensi. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebelum penutup, mungkin terakhir
Ya, terakhir ya. Pesan kunci terakhir yang akan disampaikan Pak Kaban kepada masyarakat luas dan teman-teman media cetak. Kami persilakan, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Taufan, Bapak Ibu, rekan-rekan dari media online dan media cetak maupun televisi. Sebagaimana telah dijelaskan tadi oleh Bapak Deputi Klimatologi Pak Dr. Ardasena Sopaheluwakan, Pak Direktur Perubahan Iklim Pak Dr. Fahri Rajab, dan juga Ibu PLH Meteorologi Publik Ibu Ida, Dr. Ida, bahwa BMKG memprediksi bahwa sebagian besar zona musim akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari biasanya. Ini pesan kuncinya ya. Selain itu, musim kemarau tahun 2026 juga diprediksi datang lebih awal di sebagian besar wilayah. Juga informasi kunci ini diharapkan menjadi dasar perencanaan oleh berbagai sektor, terutama untuk sektor yang sensitif terhadap iklim, seperti sektor pertanian, sumber daya air, kehutanan, agar risiko kerugian akibat anomali iklim dapat dikurangi sebagai bagian dari upaya climate risk management dan early action bagi bangsa dan negara kita. Kemanfaatan informasi prediksi musim ini sangat bergantung pada komitmen bersama dan tindak lanjut menerjemahkan informasi prediksi musim kemarau ini menjadi kebijakan yang adaptif dan tindakan nyata di lapangan. Akhir kata, kami berharap rekan-rekan media dapat membantu menyebarluaskan informasi ini agar masyarakat dapat memahami kondisi iklim yang akan terjadi dan mengambil langkah antisipasi yang sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. BMKG akan terus melakukan pemantauan kondisi iklim secara berkelanjutan, memperbarui informasi prediksi secara berkala, serta menyampaikan melalui berbagai kanal resmi agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pihak. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Mohon kiranya untuk menyebarluaskan informasi dan